Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kesempatan mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, terangilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan yang kita baca tertulis pada kitab Esra pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 firman Tuhan. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyanyian sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Syukurilah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan itu selalu mengajak kita untuk bersyukur dan memuji, memuliakan namanya. Mengapa kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepadanya? Orang yang bersyukur itu adalah orang yang bersuka cita, orang yang berbahagia. Agaknya sulit bagi seseorang bersyukur kepada Tuhan bila dia tidak menikmati kebahagiaan yang mendasari syukurnya. Jadi, seseorang bersyukur karena merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Kebaikan dan kebahagiaan itulah yang membuat dia bersyukur, lalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau begitu, Tuhan menyuruh kita bersyukur adalah agar kita bersuka cita, agar kita berbahagia. Maksud Tuhan atau harapan Tuhan adalah agar kita berbahagia sehingga kita bersyukur kepadanya. Memang yang membuat kita berbahagia itu adalah sesuatu yang kita rasakan. Kita berbahagia bila kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Terwujudnya apa yang kita ingin dan butuhkan, itu yang membuat kita berbahagia. Jadi, Tuhan ingin kita mendapatkan apa yang kita butuhkan itu agar kita berbahagia lalu bersyukur kepadanya. Sebab sekali lagi kita bersyukur bila kita merasa bahagia. Kita berbahagia bila kita mendapatkan apa yang kita perlukan. Dan saudara-saudara, Tuhan itu memastikan bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita perlukan. Sebab segala sesuatu tersedia di hadapan Tuhan. Dia ingin kita datang untuk mendapatkan apa yang semuanya tersedia di hadapannya. Kalau begitu, yang diinginkannya adalah kita datang padanya untuk menikmati kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya adalah hal yang wajar
dan patut kita lakukan. Dengan berbuat demikian, kita mendapatkan sukacita dan kebahagiaan, dan juga sekaligus kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Mari kita perhatikan bacaan Alkitab kita tadi. Para imam lengkap dengan pakaian jabatan dan orang-orang Lewi membawa ceracap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Itu mereka lakukan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Penampilan mereka itu menunjukkan bahwa mereka serius untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka sungguh bersukacita karena rumah Tuhan kembali dibangun. Mereka sudah sangat merindukan bangunan rumah Tuhan itu. Sebab rumah Tuhan itu lambang kehadiran Tuhan. Dengan adanya rumah Tuhan menjadi jaminan bagi mereka untuk dapat bertemu Tuhan yang memelihara dan memberi bimbingan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Memang bangunan yang peletakan batu pertamanya sudah dilakukan itu lebih kecil, lebih sederhana, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan bangunan rumah Tuhan yang dulu dibangun Salomo. Itu juga membuat khususnya mereka yang sudah tua, yang pernah menyaksikan bangunan dibangun Salomo itu, kalau kita baca selanjutnya, merasa sedih sehingga menangis. Tetapi toh mereka bersyukur dan memuji Tuhan atas apa yang terjadi dan akan terus terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan bahwa banyak kemurahan Tuhan, banyak kebaikan Tuhan yang mereka alami. Dan dengan adanya bangunan rumah Tuhan itu membuktikan bahwa Tuhan memang menjawab doa-doa mereka. Itu juga semakin meyakinkan bahwa Tuhan memang selalu memelihara dan mengasihi mereka. Maka mereka mengucap syukur dan memuji-muji nama Tuhan atas kebaikannya itu. Nah itu mereka. Sekarang kita bagaimana? Apakah kita merasa ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita merasakan adanya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita merasa bahwa doa-doa kita terjawab oleh Tuhan dengan segala kebaikan yang kita terima? Bila memang terjawab, maka bukankah kita juga patut bersyukur dan memuji serta memuliakan namanya yang kudus itu? Mari kita berusaha memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mensyukuri segala perbuatannya yang telah kita rasakan. Bahkan sebagai orang percaya, kita juga perlu mensyukuri segala perbuatan Tuhan yang baik, yang sedang dan akan kita rasakan pula. Seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan dalam bacaan kita tadi, di mana mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, mensyukuri berkat dan perlindungan atau kebaikan Tuhan yang sedang dan akan terus mereka rasakan. Ingat bahwa pada waktu itu baru peletakan batu pertama. Berarti belum ada bangunan. Masih dasarnya yang ada. Berarti masih proses. Tetapi mereka sudah yakin bahwa Tuhan akan memberikannya kepada mereka. Luar biasa. Memang demikianlah orang percaya. Bahwa apa yang sedang dan akan diberikan itu juga disyukuri. Artinya apa? Yakin bahwa Tuhan memang memberikannya menurut kasih setianya. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita yakini bahwa Tuhan sedang dan akan terus memberikan kebaikan kepada kita.
maka kita bersyukur kepadanya. Memang masih dalam pergumulan, seperti umat yang masih dalam perjuangan untuk mendapatkan rumah Tuhan itu, karena sedang dibangun, atau masih dasar atau pondasi saja yang ada. Tetapi mereka bersyukur bahwa Tuhan akan mewujudkan itu bagi mereka. Mari kita yakin bahwa rencana Tuhan yang baik akan terwujud dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita terus percaya dan menaruh percaya kita hanya kepadanya. Mari kita yakin bahwa Tuhan itu baik. Jangan pernah ragu. Ia bertindak untuk kebaikan kita. Mari kita percaya dan bersyukur pada janjinya yang akan memberi kebaikan bagi kita sekarang maupun yang akan datang. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami mengerti firman-Mu, bahwa Engkau baik, bahwa Engkau selalu memberikan yang baik bagi kami, merancang yang baik bagi kami, menyediakan apa yang baik bagi kami, dan mengharapkan kami untuk datang mendapatkan kebaikan-Mu. Bimbing kami selalu datang dan percaya bahwa Engkau adalah sumber kebaikan, sehingga kami tidak melakukan hal yang tidak benar hanya demi kebaikan bagi kami. Sebab yang perlu kami datang kepadamu, semua tersedia. Terima kasih Tuhan. Bimbing saudara-saudara kami yang merasa berkekurangan, yang merasa lemah, yang merasa tidak mempunyai apa-apa, supaya datang juga kepadamu, supaya mendapatkannya. Mampukan kami mewujudkan kasih-Mu, memberi apa yang perlu bagi mereka, dengan membagi berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan perlengkapilah kami supaya semakin mampu membagikan kepada sesama. Tolong juga semua orang yang berencana dan melakukan yang baik dalam kehidupannya kepada sesama, yang mau bagi sesama, supaya mereka semakin diberkati, sehingga semakin mampu menjadi alat Tuhan yang sempurna. Tolong pemerintah kami untuk menjalankan tugasnya, sehingga kami boleh menikmati damai dan rukun di mana kami berada. Tolong gereja-Mu supaya terus menjadi alat-Mu, sehingga umat-Mu selalu dibimbing, tidak pernah putus asa, karena datang kepadamu akan mendapatkan kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.